Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku guys. Gimana kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya guys. Di video kali ini kita bakal bahas lagi terkait dengan tabungan. Karena kita sudah memasuki tahun 2025. Target apa aja sih yang akan kalian capai? Tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya guys. Buat teman-teman yang biasa cuman saving ditaruh di tabungan atau cukup dengan deposito, sebenarnya nggak masalah guys, karena setiap orang itu punya kepentingan atau kebutuhan yang beda-beda, dan juga setiap orang itu punya latar belakang yang beda, start yang beda gitu. Misalnya kalian di posisi kerjaan yang sama tapi background dari keluarga kita itu beda-beda, jadi aku nggak bisa bilang kalian tuh harusnya nabung segini-segini. Jadi cuman kalian sendiri yang tahu terkait dengan tabungan kalian atau target yang akan kalian capai di tahun 2025. Sebenarnya aku nggak mau menggurui di sini karena aku sendiri sambil proses belajar, kayak semacam kita tuh biasanya taunya kan sekedar deposito ya. Mungkin di sini Gen Z itu cukup menurut aku ya lebih pinter lah ya, karena mereka itu proses belajarnya pun lebih banyak dibandingkan kita generasi yang milenial tuh kayak ngikut gitu, perkembangan zamannya tuh bener-bener bertahap gitu. Kalau misalnya untuk Gen Z kan kayak prosesnya menurut aku cukup banyak, dan mereka tuh cukup banyak belajar juga untuk jenis-jenis tabungan. Dan aku sendiri tuh belajar dari Gen Z gitu di satu kantor. Jadi sebenarnya untuk belajar ini nggak ada kata terlambat buat kita. Yang pertama kita bahas tabungan. Untuk tabungan sendiri itu semacam rekening, bisa dikatakan rekening tampungan, tapi bisa digunakan kapanpun. Misalnya waktunya pagi, siang, malam, fleksibel, dan suku bunganya itu pastinya kecil karena bersifat transaksional dan itu tidak berjangka. Nah, kemudian untuk yang deposito, untuk deposito sendiri ini udah banyak banget digunakan bagi orang-orang yang memang sekiranya belum paham terkait dengan investasi yang lain. Nah, untuk deposito sendiri semacam simpanan berjangka. Misalnya deposito dimulai dari 1 juta, 2 juta, 5 juta, dan sekian. Karena setiap bank itu punya minimum untuk syarat pembentukan deposito. Nah, untuk deposito sendiri biasanya untuk pencairan harus sesuai dengan jatuh tempo. Nah, apabila misalnya bank tersebut bisa dicairkan, misalnya untuk depositonya, biasanya ada syarat-syarat nih. Setiap bank itu punya persyaratan, atau misalnya untuk pencairan depositonya ada penalti atau enggak. Misalnya nih, kalian deposito di tanggal 10 Januari. Nah, untuk jangka waktunya 1 bulan. Otomatis pencairan di tanggal 10 di bulan berikutnya, itu di bulan Februari. Namun kalian ada kebutuhan mendesak sebelum 1 bulan. Sebenarnya bisa dicairkan, namun tergantung banknya itu terkena penalti sebelum jatuh tempo, atau misalnya kita bisa cairkan sewaktu-waktu tanpa dikenakan penalti. Jadi dicek dulu sebelum kita mau proses pembentukan deposito, dibuatnya di bank mana, kemudian suku bunganya, karena setiap bank itu punya persyaratan dan juga bunga yang berbeda. Misalnya kalian deposito di bank Bank, suku bunganya misalnya 1 bulannya 5%, atau misalnya 4,5 ya sekarang 1 bulannya. Nah, kalau misalnya setahu saya Bank itu kalau misalnya pencairan itu nggak bisa dicairkan sewaktu-waktu, dia terkunci. Kalau kalian misalnya buat di holdnya 1 bulan, misalnya auto renewal, berarti perpanjang otomatis. Tapi kalau kalian pembentukan dari awal tidak diperpanjang, itu akan cair otomatis. Atau kalian bisa misalnya, kalau misalnya contohnya di Bank, karena aku pakai Bank juga. Jadi kalau misalnya kalian udah bentuk pembentukan dari awalnya itu auto renewal atau perpanjang otomatis, sebelum jatuh tempo kalian maintain dulu. Nah, itu misalnya di maintain tidak perpanjang, nah itu bisa cair otomatis. Nah, itu contoh di bank Bank. Nah, kalau misalnya di BTN sendiri itu suku bunganya misalnya untuk yang menggunakan e-deposito itu kan 2, ya untuk 1 bulannya. Nah, kalau pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 0,5%, baik yang proses melalui e-deposito ataupun melalui customer service. Jadi setiap bank itu punya peraturan yang berbeda. Nah, untuk deposito ini menurut aku cukup aman ya untuk dana dingin. Kalau kalian nggak ngerti terkait investasi lain, misalnya reksadana atau saham lain-lain lah, itu menurut aku cukup aman gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain, tapi kita dapat timbal bagi hasil atau suku bunganya.
Untuk deposito sendiri itu, tadi kan aku udah kasih contoh ya terkait dengan perpanjang otomatis apa enggak. Jadi untuk deposito ini nih ada jenis prosesnya tuh ada auto renewal, kemudian non auto renewal, dan juga bunganya itu mau dikapitalisasi atau digabung ke pokok, atau misalnya untuk bunganya masuk ke tabungan. Jadi untuk kata-katanya tuh mungkin diantara teman-teman ada yang belum tahu ya, mungkin ada juga yang belum paham itu bunga kapitalisasi apa. Jadi digabung atau nggak gulung ke pokoknya, jadi bunganya itu nggak masuk ke tabungan, jadi nambah ke depositonya sendiri. Tapi kebanyakan nasabah masih seneng masuk ke tabungan, jadi ada bukti nih, oh bunganya masuk nih ke tabungan, kayak gitu. Nah, reksadana sendiri itu hampir sama seperti deposito, dia tuh berbunga. Kalau kalian untuk belajar reksadana itu dimulai dari 100.000 kalian udah bisa beli reksadana. Nah, untuk reksadana sendiri udah banyak nih kalau misalnya dijelasin dari Google. Nah, reksadana itu sebuah wadah himpunan masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang kemudian diinvestasikan ke surat berharga. Jadi kalian kalau misalnya mau coba dana dingin kemudian nggak dipakai nih dalam beberapa bulan ke depan, nah itu bisa masuk ke reksadana pasar uang untuk yang memang sekiranya masih baru belajar, dimulai dari 100.000 pun bisa. Nah, imbal bagi hasilnya kalian cek dulu nih sekiranya perusahaannya bagus apa enggak gitu kan. Nah, aku biasanya pakai Sukovindo atau Trimegah kayak gitu kan, mau pakai yang syariah atau bukan. Kalau untuk yang lain-lain nanti kalian belajar sendiri. Nah, aku sendiri belajar pakai aplikasi Bibit, guys. Nah, untuk deposito sendiri itu kan dikelola oleh pihak bank ya seluruhnya. Nah, kalau untuk reksadana sendiri itu dikelola oleh investasi atau manajer investasi lah gitu. Kita percayain sama pihak mereka. Kalau kita kan naruh di bank ya udah kita tahu nih pihak bank. Nah, kalau manajer investasi kan kita nggak tahu nih kita mau belinya yang mana nih, atau misalnya mau taruhnya di mana penempatannya. Untuk tabungan berikutnya, nah ini saham nih. Saham sendiri aku masih belajar sih sampai saat ini ya. Beberapa bulan itu menurut aku nggak cukup, karena aku sistemnya untuk jangka panjang, jadi bukan untuk dijual belikan gitu. Walaupun udah minus sekarang, tapi bagi aku kalau masih dapat benefit seperti misalnya dividen, aku tetap lanjut gitu. Karena saham itu kan naik turun ya untuk harga jual ataupun belinya. Nah, bagi aku untuk jangka panjang itu lumayan guys, dibandingkan misalnya kalian taruh di deposito misalnya 1 juta cuma dapat misalnya 3.800. Nah, kalau kalian taruh di saham misalnya taruh di perusahaan yang sekiranya entah minyak, batu bara atau misalnya perbankan. Nah, satu lotnya itu biasanya 1 tahun bisa dapat dividen sekitar 29.000 atau misalnya paling kecilnya 18 atau 23.000 gitu dalam 1 tahun gitu satu lot. Sedangkan kan kita beli 1 juta bisa sampai dengan 3 lot ya. Kalau 1 juta tuh menurut aku bisa beberapa lot lah bagi aku. Jadi kalau misalnya kalian emang berani beresiko dengan harga saham naik turun, boleh dicoba untuk yang saham. Tapi buat pemula aku saranin ke deposito ataupun reksadana. Nah, kembali lagi setiap orang itu punya kebutuhan yang beda, jadi latar belakangnya beda. Jadi kita nggak bisa target ini dia tuh harus punya tabungan berapa, karena setiap orang itu punya target yang mereka tahu sendiri. Misalnya kalian gajinya 5 juta nih, si A bisa nabung 2 juta, sedangkan si B cuma bisa nabung 500.000. Kita nggak bisa nyamain nih, karena latar belakang tempat tinggalnya beda, dia punya tanggungan yang beda. Bagi aku yang penting konsisten bisa nabung guys. Goals apa yang mau kita beli atau misal kita simpan di 2025, misalnya 1 tahun kita harus punya tabungan berapa, nggak apa-apa gitu. Walaupun oh iya dia mah bisa nabung banyak, kita bisa segini, nggak masalah. Yang penting kita konsisten, kita bisa nabung berapa sih setiap bulan semampunya kita gitu. Kalau sekiranya kalian suka ngopi setiap hari, berarti kan kalian harus punya tambahan sampingan. Udah tahu gaji segitu-gitu aja kan, berarti kita harus punya tambahan sampingan. Itu sih menurut aku guys. By the way, ini kita kayak ngobrol-ngobrol santai ya. Aku masih sambil belajar terkait dengan reksadana dan juga saham, karena memang belajar itu nggak cukup kita
sekali tahu gitu, jadi harus proses. Mungkin nanti kedepannya aku belajar entah kripto dan lain-lain, karena aku sendiri belum coba ke arah kripto. Jadi aku masih coba untuk saham, dan itu pun memang untuk ditabung ya, bukan untuk sistem jual beli nih. Untuk beli sekarang lagi anjlok, terus aku besoknya beli nih pas anjlok, tapi pas lagi naik aku jual. Nah aku belum sejauh itu karena aku masih full time kerja, nggak bisa mantau sistem saham naik atau turun. Yang penting aku selagi masih dapat dividen dan lotnya itu juga lumayan, jadi pas dapat dividen pun kadang aku beliin untuk saham lagi untuk jangka kedepannya gitu guys. Nah guys, apabila memang ada informasi yang kurang, aku mohon maaf. Jadi aku kali ini cuma sekadar bahas terkait goals kalian, cuma mau ngingetin, dan juga memang informasi yang aku punya aku bagikan ke kalian. Barangkali memang ada poin-poin yang memang kalian belum tahu. Syukur-syukur kalau kalian lebih tahu dari aku, kalian bisa komen di kolom komentar ini ya. Kali aja kita dapat masukan, sama-sama belajar. Nah cukup sekian guys untuk informasi yang aku bagikan, atau bisa sharingnya yang kali ini mungkin cukup panjang ya. Biasa aku bikin durasi pendek-pendek nih kali ini. Makasih guys yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.